komunikasi yang lain selain verbal begitu deh. Literally memang kebetulan aku pernah mendapatkan pasien yang ibunya mohon maaf dia tidak bisa berbicara, terus kemudian di ruangan ternyata anaknya dengan riwayat kejang demam kalau tidak salah, itu yang dipanggil dokter IGD tuh pasti ya. Terus kita ke ruangan, terus perawatnya bilang kalau ibunya ini tidak bisa berbicara gitu. Bingung aku kan kayak sok gini aku tidak bisa. Jadi ya kita menulis. Nah, alhamdulillah ibunya bisa membaca. Jadi kita menulis, kita bilang bahwa kondisi anaknya sudah tidak masih dalam observasi ketat, komunikasinya lalala, kemungkinan terburuknya lalala, kayak gitu sekarang sudah diusahakan lalala kayak gitu ya. Terus dilihat ibunya langsung nangis karena sudah membaca itu ya. Gitu ya. Memang tidak ada cara lain ya kan, kita nggak bisa bahasa isyarat juga. Ternyata memang komunikasi tulisan yang non lisan juga ada ya. Lanjut. Anamnesis. Jadi misteri ya. Jadi kalau ke anaknya langsung, misalnya anak 17 tahun, 15 tahun, bisa kamu auto anamnesis. Tapi kalau yang lebih muda, ya auto anamnesis. Anamnesis yang baik bisa menegakkan 80% diagnosis. Jadi anamnesismu harus tajam, jelas, concise, gak boleh melambiar, gak boleh ikut ceritanya pasien. Terus kamu kebawa sama ceritanya pasien, terus kamu ikut menangis, terus kamu ikut prihatin banget gitu. Gak usah, apalagi kamu belum masuk psikiatri loh ya, nanti kamu kebawa ceritanya dia melok gendeng ya. Kalau kayak gini pokoknya kamu harus dia datang saya dan panas gitu ya. Kamu panas tuh panasnya kejar dulu deh, panas mulai kapan. Oh misalnya mulai hari ini hari Selasa ya, mulai hari Minggu katakanlah. Minggu jam berapa? Minggu jam 12 siang. Oh berarti Minggu siang, Senin siang, satu hari Senin siang ke Selasa siang, 2 hari naik gitu. Oh berarti baru 2 hari ya ibu ya, ini hari kedua kayak gitu. Itu harus diruntut. Terus palanya gimana, naik turun apa tinggi, terus kalau malam tambah panas apa tidak, terus sampai menggigil apa enggak, sampai berkeringat dingin apa enggak, itu kamu tanyakan. Setelah panasnya sudah selesai kamu tanyakan, baru tanya riwayat yang lain. Kalau kita melatih pasien standar di sini itu kita tidak melatih pasien nanti jawab dokter mudanya sesuai yang ditanyakan, tidak. Kamu hanya boleh menjawab kalau dokter mudanya bertanya yang ada kata kuncinya saja. Katakanlah ada keluhan lain apa enggak, pasti pasien standar akan jawabnya tidak tahu atau tidak ada. Tapi kamu harus tanya, ada mual muntah tidak, ada pusing tidak, ada mata berputar, mata nyeri, ngerocong kayak gitu tuh harus kamu omongkan perlunya, tidak hanya bertanya ada keluhan lain apa enggak, pasti pasien bingung. Karena nanti di lapangannya pun pasti seperti itu. Kalau kamu nggak menyentil dengan kata kunci, misalnya ibu hamil, kamu mau mengarah-arahkan ke preeklamsi misalnya seperti itu, kamu harus tanya ada mual muntah tidak, ada nyeri ulu hati tidak gitu. Tidak bertanya ada keluhan lain nggak bu, pasti pasiennya bakal bilang nggak tahu atau ada, atau keluhannya kayak gimana waktu dia tahu. Lanjut. Ya ini semua riwayat ditanyakan pada saat, jadi riwayat kayak sekarang RPD, terus ya, pada saat di kandungan seperti apa ibunya, adiknya, apakah ada penyulit atau tidak, lahirnya normal atau tidak, berat badannya berapa pada saat lahir, menangis atau tidak, langsung menangis atau tidak, gitu kan. Terus sekarang misalnya katakanlah anaknya 10 bulan atau 11 bulan, sekarang anaknya apa, sudah naik tekstur atau belum, terus sekarang sudah bisa apa adiknya, riwayat komunikasinya bagaimana, sekarang adiknya sudah bisa apa, sudah bisa lambatan atau sudah bisa jalan, sudah lari, sudah bisa mengendalikan elemen air, api, udara, umroh, pertanyaan semua, sudah belajar tuh ya BDST. Jadi kamu harus hafal setiap perkembangan usia itu adiknya sudah bisa. Lanjut terus kamu sudah tahu, lanjut. Oke, jadi kalau pemeriksaan fisik, jadi ibu ini saya sudah selesai tanya-tanya ke adiknya. Setelah ini saya akan langsung melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin ibu sebelumnya bisa timbang dulu adiknya. Jadi sebelum adiknya kamu taruh ke bed pemeriksaan, alangkah lebih baiknya kamu timbang dulu supaya gak bolak-balik pasien-pasiennya. Sudah kamu suruh tidur, terus oh iya lupa bu, timbang dulu aja bu, gitu, suruh turun lagi, udah tidur lagi gitu, gak enak ya. Lebih baik pada saat anamnesis juga kamu tanyakan berat badannya sekarang berapa bu, walaupun nanti di pemeriksaan fisik kamu periksa lagi. Ibu silakan adiknya ditimbang dulu, kemudian kalau di atas 2 tahun diukur tinggi badannya, jebret, diukur tinggi badan. Sudah ibu, kalau sudah silakan tidur di bed pemeriksaan, saya akan beri tangan memakan jebret, lepas perhiasan semua lepas. Kemudian posisi di kanan pasien ya. Lanjut. Setelah itu kamu cari data antropometri yang lain. Tadi kan sudah berat badan, tinggi badan, sekarang ukur
jam saya somnolen terus support kayak itu kan tidak, tapi pasiennya sadar ya berarti kan DJS-nya 456. Jadi kamu itu tidak harus menilai sih, adek buka katanya dek, ya diangkat tangannya dek, diangkat, ditahan dia nggak usah. Itu ya memang kalau di saraf ya memang seperti itu, tapi sebetulnya kalau dengan kamu melihat kontak mata, oh adeknya lihat adek, lihat Bu Dokter gitu, itu kan dia udah kontak mata, eye-nya berarti sudah 4. Namanya siapa? Andia kayak gitu. Oh iya Andia, tos dulu sama Bu Dokter tos. Nah berarti itu dari eye, verbal dan motoriknya dia sudah bagus. Jadi wis 456. Gak usah kamu tanya lagi ke penguji DCS-nya berapa. Itu sudah kamu memeriksa sambil menilai langsung kayak gitu. Itu skillmu diuji di situ. Jadi keadaan umum ya, karena ini konteksnya normal, jadi kalau dari segi umumnya kromosom mentis normal ya. Kalau misalnya anaknya misalnya datang batuk pilek atau panas, demam ya kayak gitu, mungkin keadaan umumnya sakit apa, tambah sakit sedang atau tambah sakit ringan atau somnolen ngantuk terus saya ya stupor kayak gitu. Lanjut. Sudah lanjut setelah antropometri semua sudah dapat, keadaan umum sudah dapat, lanjut TTP. Ya TTP nanti kamu mungkin pakai tem dulu, diukur, diumpet ya sambil kamu meriksa nadi, lihat jam selama 1 menit. Lihat pada bayi nadinya 150, juga kaget, terus kamu bingung, nadinya cepat dokter, itu tidak normal ya. Memang pada bayi itu memang nadinya yang lebih cepat. Terus RR dan tensinya mungkin pada umumnya kalau di lapangan pasti pakai tensi yang digital atau yang otomatis, tapi di sini karena pendidikan masih pakai analisa. Lanjut langsung head to examination ya, mulai dari kepala, sudut kepala ya karena ini normal ya, normosefal. Terus adanya dilihat, adek lihat atas deh, kamu tarik ke bawah kalau inferior suruh lihat ke atas apakah ada anemis, terus sebaliknya kalau berbawah superior ditarik ke atas, adanya suruh lihat bawah apa ada icterus. Terus kalau ada sekret, ada kemerahan, kamu deskripsikan. Terus kemudian kamu lihat di hidungnya apakah ada nafas suping hidung, terus kalau ada sesak ya pasti kan ada nafas suping hidung kalau ada anak-anak. Apakah ada cyanosis, apakah ada dyspnea. Kemudian di mulut ya, jangan lupa mulut ya diperiksa, ada juga lewat mulut dibuka, ambil pelet dibuka, bilang dilihat pertumbuhan giginya, dilihat tonsilnya, apakah T1 normal ya, dia sudah nggak punya tonsil di sini, tonsilnya sudah diangkat. Dulu waktu kecil biasanya makan mayonnaise. Jadi kalau normalnya T1 kanan kiri ya, kalau itu bisa tambah besar ya T2, T3 sampai T4. Kalau sudah T3 T4 harus diambil memang ya, karena mengganggu jalan nafas. Terus dilihat apus paringnya, apakah normal, ada apakah diperemi, apakah ada difteri, detritus kayak gitu ya kan. Lanjut, kalau sudah lihat telinganya kanan kiri juga diperiksa. Ada serumen, ada sekret, ada darah gitu. Setelah itu lanjut ke kelenjar getah bening di submandibula, diraba, turun ke koli, di supraclavicular, ada atau tidak. Kalau misalnya ada kelenjar getah bening, kamu deskripsikan bagaimana ukurannya berapa, dia mobile atau terfiksir, dia kenyal atau padat, dia solid atau kisik. Lanjut turun ke torak. Torak kamu inspeksi dulu apakah normotorak ya, normalnya normotorak ya, bentuk torak normal. Kalau misalnya pasiennya sesak ya bisa terjadi hiperventilasi. Apakah pernapasannya dia simetris atau tidak? Ada yang tidak simetris ya ada ya dek. Kemudian habis inspeksi boleh kamu langsung auskultasi dek. Areknya kan lihat kamu tuh ayo nangis tuh ya, lihat kamu jasan putih tuh ayo tambah palpasi, langsung perkusi, tambah nangis ya. Jadi setelah kamu inspeksi langsung kamu auskultasi biar nggak mengganggu suara paru sama suara jantungnya. Langsung auskultasi semua lambung paru sama jantung di katup-katupnya, aorta, pulmonal, tricuspid, mitral. Sudah, setelah itu palpasi boleh kalau ada ictus cordis diraba, ada ictus cordis, ada atau tidak ictus cordis itu sama-sama normal. Ada ictus cordis ya nggak apa-apa, tidak ada ictus cordis ya tidak apa-apa. Bukan terus tidak ada ictus cordis bolehin, ictus cordis itu tidak
kemudian atau kalau bisu ususnya kok water banget ya, berarti mungkin diare ya, itu hiperperistaltik. Kemudian dicubit, masuk dijiwit sing momen ngono ya, dijiwit biasa untuk meriksa turgor ya. Normalnya kalau dijiwit ini dia kan baliknya kurang dari 2 detik. Pada pasien dengan dehidrasi setelah dijiwit itu dia nggak balik dia mau dijiwit itu ya, karena masih aktivitas kulitnya kurang karena dehidrasi. Seperti itu baru kamu palpasi 9 regio yang ada nyeri diterahirkan, terus palpasi hepar yang tangan kirinya mengangkat hepar tuh di regio apa deh? Nah, sekian apa? Cara pelaksana aku betul, benar dong nangisan. Terus diangkat, jadi pakai yang kiri, tangan kirimu ngangkat arkus kote 11-12, yang sebelah kanan menelusuri sebelah kanan perut ya, diraba. Kalau misalnya sudah teraba licin, diraba hepar ya, kamu buktikan dia berapa jari 2 arkus kote, dia licin atau tidak, atau dia berkumpul atau bagaimana. Terus habis itu limpa. Terus yang sebelah kiri meraba spleen, yang ini tetap dari sias ya, dari sias kanan. Di sias diraba-raba sampai spleen. Lanjut. Lanjut. Ini yang spleen. Jadi kamu menarik garis imajiner, katakanlah pakai sharpener ya. Kalau umbilikus itu sharpener 4. Berarti dari spleen sampai umbilikus itu sharpener 4 kamu tarik garis imajiner. Kira-kira kalau ada hepatomegali, salah. Splenomegali itu ada di sharpener berapa? Lanjut. Sudah, habis itu abdomen, ekstremitas kamu pegang aja tangan kaki. Kalau normalnya kayak kita ekstremitasnya ya, akralnya hangat, kering, merah. Tapi kalau pasien syok misalnya udah hipoperfusi jaringan ya, dia pasti akralnya lembab, dingin, basah. Terus kamu kena kukunya CRT ya, kamu kena sayang putih, dia balik merahnya lagi berapa detik. Kalau kurang dari 2 detik dia normal. Kalau lama kok gak balik-balik ya, itu berarti lebih dari 2 detik CRT memanjang. Lanjut. Oh iya, terus Pitten Eden. Jadi kalau Eden kamu kena seperti ini, apa dengan ada printing atau tidak? Gitu ya. Sudah. Kalau ada dokter anak kasih tahu ya. Ayo kita sekarang ke di sini. Kiri ya anak. Iya. Misalkan ini kalau digeser ke sini ya, teman-teman. Di tengah kali ya. Ya, jadi tadi sudah selesai tanya-tanya ke ibunya misalnya kayak gitu ya kan. Ibu, ini saya sudah selesai tanya-tanyanya ke ibu dan ke adiknya. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada adiknya. Adiknya mungkin silakan timbang dulu. Kalau misalnya sudah bisa berdiri, adiknya suruh timbang, kemudian diukur tinggi badannya. Kalau sudah silakan duduk di bed, tidur di bed pemeriksaan. Saya akan cuci tangan 6 langkah. Kalau sudah, iya lakukan lagi disiram. Sudah, terus habis itu adek ini dek, ini gledek ini dek. Nah, sudah tadi ya. Sekarang kita ukur ini tak none. Sing ini ya gak iso, sing saiki ya gak iso. Apa maksudnya? Wes, ayo adik kita membuat topi, begitu ya kan? Ukur lingkar kepala. Ayo adik kita buat baju. Ukur lingkar lengan. Bikin baju, ukur lingkar dada. Sudah, semua dicatat di rekam medis. Kalau sudah, kita cek TDV. Tensi. Tensinya masih pakai raksa, tapi mungkin nanti pada saat ujian semua datanya minta penguji ya. Tensinya berapa detik? Tensinya mansetnya gemes ya, kecil. Kalau pada bayi dia lebih kecil lagi, dia gemes ya, lebih kecil gemes. Tensi ya dek ya, permisi ya. Tensi seperti biasanya dek. Tensi pakai tek, pakai audi. Sudah. MC. Sudah, di situ ambil tes. Nanti dikempit ya, Dek. Dikempit sambil saya periksa nadi. Nanti sambil lihat jam. Sambil bunyi, sudah, nanti sudah tinggal RR. RR boleh dilihat inspeksi saja atau boleh seperti ini sambil dilihat jam tangan sampai 1 menit. Jangan 15 detik kali 4 atau 10 detik kali 6 atau 5 detik kali 12.
udah. Habis itu examination, adik lihat ke bawah, lihat ke atas, apakah ada anemis, lihat ke bawah, apakah ada ikterus, kita lihat kalau ada sekret, ada konjungtiva anemis, kalau atau ada sekret atau ada kemerahan di konjungtivanya. Kemudian apakah ada nafas cuping hidung, terus kita pakai penlight. Adik buka mulutnya, gitu kita lihat pertumbuhan giginya, lihat lidahnya apa ada atrofi lidah, ada luka, ada jejas, ada mukosanya, ada sariawan, terus dilihat arkus faringnya apakah normal, tonsilnya T1 ada di titik itu atau tidak. Telinga kanan jepret, ada sekret atau tidak, darah atau tidak. Telinga kiri jepret, telinga kanan tidak ada. KGB, ada benjolan atau tidak. Submandibula, terus regiocoli, terus supraclavicular. Pada bayi yang lebih kecil kamu bau ubun-ubunnya ya di lubang. Ada yang memang fontanellanya bau menutup sehingga dia masih terasa ubun-ubunnya. Sudah, kalau ada benjolan ya kamu deskripsikan, misalnya terdapat benjolan di regiocoli sinistra, ukurannya 1,5 mm, dia mobile, dia tidak nyeri, terus habis itu konsistensinya kenyal. Lanjut ke bawah ke torak, inspeksi normotorak, pernafasan simetris, kemudian kita auskultasi. Anggap saja ini melebu ke telingaku ya. Auskultasi, tarik nafas, lek pasiennya batuk ya suruh ke sini ya. Suruh noleh kayak gini ya. Oke, tarik nafas, buat mau nek nyiprat ke kamu ya. Tarik nafas ya, Dek. Tarik nafas lagi, buang. Semua ICS kamu periksa. Kemudian jantung, katup aorta, nggak usah suruh nafas, nggak apa-apa. Pulmonal, trikuspid, mitral. Normalnya suara 1, suara 2 tunggal, tidak ada suara tambahan. Kemudian palpasi. Palpasi kita pakai 2 jari ditaruh di processus Fiudius, jari-jari lain di arcus costae, terus tarik nafas, adiknya tarik nafas, Dek, buang. Apakah kita ini ngembangnya simetris atau tidak? Ada yang tidak simetris kayak gini atau ada ya dia pada pasien-pasien tertentu. Kemudian kalau ada ictus cordis itu kan ya proyeksi detaknya jantung tapi kelihatan sampai dinding torak gitu ya, Dek. Pada pasien yang kurus banget itu mungkin ada ictus cordis. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Oh, enggak usah mau golek-golek itu, enggak usah. Kalau ada ictus cordis ya kamu pegang seperti ini, apa dia kuat angkat atau tidak, ada steril atau tidak. Kemudian kita perkusi. Perkusi kanan kiri, bukan ke bawah. Ke bawah tidak, tapi kanan kiri kamu bandingkan. Normalnya apa? Sonor. Sudah, kemudian turun ke abdomen, ditutup dikit ya, Dek, kakinya. Kalau sudah kita inspeksi apakah flat, apakah cembuh, apakah distended seperti itu ya, ada apa, ada jejas atau ada seperti nevi. Kemudian kita auskultasi lagi 9 regio, auskultasi, kemudian di satu titik 10 sampai 30 kali per menit, normalnya ada breathing usus. Kalau lebih ya berarti hiperperistaltik, kalau tidak ada breathing usus ya mungkin ada ileus dan lain sebagainya. Terus kemudian kita palpasi, ada yang nyeri nggak, Dek, perutnya, misalnya ada di regio left lower quadrant, ya berarti ini diterakhirkan. Berarti yang lain dipalpasi, ini nyeri nggak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Kemudian palpasi hepar. Jadi yang sebelah kiri mengangkat arcus costae 11-12, yang kanan menelusuri dari sias. Kalau sudah ketemu dideskripsikan, teraba hepar di 1-2 jari di bawah arcus costae, kemudian tepinya licin, konsistensi padat ya, tidak berdumpul-dumpul misalnya gitu. Kemudian meraba spleen, arcus costae 11-12, yang kiri diraba, yang ini meraba dari sias juga diagonal ke atas gitu. Kalau ada juga dideskripsikan. Kemudian perkusi juga 9 regio. Terus turgor, juit normal. Sudah, habis itu ekstremitas dipegang aja ini jari-jarinya. Apakah dia hangat, kering, merah? Kalau ada edem di penuh ini, unek. Kalau dia tetap gelesep ya nggak balik, berarti terdapat piting edem. Kemudian dijiwit, dipenek ya kukunya. Kalau dia sampai putih ya, kalau dia baliknya sampai merah lagi kurang dari 2 detik ya normal. Kalau lebih ya berarti terdapat hipoperfusi jaringan. Begitu juga dengan tangan. Sudah, ada yang ditanyakan? Mudah ya. Nanti usianya 55 aja langsung masuk. Ada yang aneh, ada yang fisik, ada yang kepala, ada yang dah. Begitu deh. Ada yang ditanyakan? Tidak ada.
ada? Sudah? Ya sudah, silahkan ditutup. Iya. Izin absen aku tahu kok. Nanti dia itu kasih kesimpulan. Iya. Jadi nanti ada yang anamnesis, misalnya sudah cukup, nanti lanjut ke temannya. Di situ lanjut ke temannya lagi, rumusan fisik, kepala, misalnya kepala, leher. Di situ lanjut temannya lagi, orang, terus temannya lagi abdomen sampai extremitas, terus yang terakhir menyimpulkan seperti itu. Nanti saya memberikan sebuah kasus. Misalnya pasien kayak kita kemarin misalnya ya, pasien 10 bulan datang ke poliklinikmu untuk melakukan general check up misalnya gitu ya, terus nanti ada yang anamnesis, ada yang transisi. Dan ini dibagi ada kepala, leher, abdomen, torak, abdomen, extremitas, sama nanti di akhir ada yang menyimpulkan bagaimana kondisi hatinya. Ada yang protes? Duh, ada. Ngomong satu-satu. Devina, Aulia, Tania, Alima, Arifisik, Evio, Nabil Muni, Primadi Wahyu, Anindya, Elena, Sakita, Zahro, Samara Ria, Dian Ayu, Najma Nazira, Amanda Manda, Aishwara Rizana, Ahmad Fauza, Amanda Lexa, Rijan. Sebelum mengakhiri skill pada kali ini, marilah kita membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.